Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga rekan-rekan sekalian, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Mari kita awali pengajian kita di sore hari ini dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, dengan izin Allah sore ini kita kembali melanjutkan program kita menyelami kedalaman samudera surat Al-Mulk. Harapan kita sama dengan kemarin, yang kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Mulk ini kita bisa mendapatkan banyak sekali mutiara berharga yang akan membuat hidup kita betul-betul penuh arti dan penuh makna. Kita amat sangat membutuhkan surat ini, sebab seperti yang sudah kita sampaikan, surat ini betul-betul menjadi panduan bagi kita untuk bisa meraih hidup penuh barokah, di mana barokah dalam hidup itu segala-galanya. Yang kita inginkan sebenarnya tidak cuma sekedar uang, tetapi barokahnya uang. Bukan semata-mata jabatan, tetapi barokahnya jabatan. Tidak semata-mata anak, tetapi barokahnya anak. Sebab segala kesenangan duniawi yang tidak disertai dengan barokah itu justru akan menjadi beban. Yang ini semua akan kita bahas insyaallah di pertemuan sore hari ini. Al-Mulk adalah panduan untuk bisa meraih hidup penuh barokah. Itu diisyaratkan di ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah hidup barokah. Ciri seseorang hidupnya barokah, apa cirinya Bapak Ibu? Kalau seandainya ada orang yang dalam hidup ini selalu berusaha untuk baik kepada siapapun, berusaha agar hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain, itu kira-kira orang yang hidupnya seperti ini barokah atau belum, Bapak Ibu? Pokoknya dia berusaha agar dimanapun dia datang, orang mendapatkan manfaat dari kedatangan dia. Dia berusaha kepada siapapun baik. Itu kira-kira orang ini hidupnya sudah barokah atau belum? Kok saya takut dijebak? Iya.
Katanya Pak Sabar itu suka menjebak. Kelihatannya pertanyaannya lurus itu. Ketika dijawab ternyata justru itu yang menjadi bukti salahnya kita. Kira-kira hidupnya sudah barokah belum? Nah, jawaban Bapak dan Ibu ini betul menunjukkan Bapak Ibu terjebak. Tuh kan betul suka menjebak. Sebenarnya yang menjebak bukan saya, ya, tetapi pengertian-pengertian kita itulah yang membuat kemudian kita akhirnya terjebak dalam pengertian-pengertian kita yang selama ini kita pahami. Bahwa kalau orang untuk bisa baik, kan tadi bahasa saya, kalau dia masih berusaha untuk baik kepada siapapun, bermanfaat bagi siapapun, apakah hidupnya barokah? Belum. Terus yang barokah itu yang mana? Yang barokah itu hidup sebagaimana alam, hidup sebagaimana pohon. Pohonnya yang penting saya baik, yang penting saya baik. Dan ketika kebaikannya tumbuh, kebaikan dia itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh orang lain, tanpa dia sendiri menyadari bahwa kehadirannya itu bermanfaat untuk orang lain. Sebab kalau seandainya untuk baik kepada orang lain kita berusaha dan akhirnya baik, itu kira-kira kita pada akhirnya merasa telah berbuat baik belum kepada dia? Kita sudah merasa berbuat baik. Dan kalau orang merasa telah berbuat baik kepada orang lain, itu dia orang baik atau belum baik? Belum baik. Karena kebaikan orang yang hidupnya barokah itu melimpah begitu saja dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Kita katakan ketika kebaikan kita tumbuh seperti tumbuhnya alam. Pernahkah dalam benak pikiran pohon mangga, buah mangga dia ternyata dinikmati oleh manusia? Kepikir nggak Bapak Ibu? Tidak. Iya, tidak. Ya karena dia nggak punya pikiran saja begitu. Itu kalau ada yang nanya, karena dia nggak punya pikiran saja bisa begitu, maka kenapa kita manusia yang punya pikiran tidak melebihi mereka? Jadi kalau sama dengan pohon mangga, itu belum menjadi sebuah kelebihan bagi kita. Pohon mangga yang penting pokoknya saya tumbuh, dan bukti bahwa pohon mangga itu tumbuh adalah mengeluarkan buah. Bagi pohon mangga itu kebahagiaan tersendiri, bagi beliau itu satu prestasi tersendiri, bahwa kemudian tanpa disangka buah mangga dia dinikmati oleh manusia. Itu sisi lain karena saking baiknya pohon mangga. Jadi melimpah begitu saja, tanpa pernah kita merasa saya sudah berbuat baik kepada dia. Tetapi siapapun merasa bahwa kita sudah berbuat baik kepada dia, padahal kita merasa saya tidak melakukan kebaikan itu untuk dia. Ada seseorang yang dalam hidupnya ini suka memberi. Ketika ditanya, kenapa Bapak kok begitu mudah memberi kepada banyak orang? Siapa yang memberi kepada banyak orang? Yang sedang saya lakukan adalah memberi untuk diri saya sendiri. Itu ciri orang yang betul-betul baik, yang menunjukkan hidupnya barokah, bahwa ketika berbuat baik kepada orang lain itu sebenarnya saya sedang tidak berbuat baik kepada dia, saya sedang berbuat baik kepada diri saya sendiri. Sehingga kalau seandainya orang seperti ini, kemudian yang dibaiki itu mentung, sakit hati nggak Bapak Ibu? Enggak.
seperti pohon mangga, usia udah dikasih buah masih pakai ngelempar segala. Sakit hati? Sakit hati? Enggak. Buktinya musim mangga tahun depan, kapan dia ingat? Kurang ajar manusia. Udah tak balas, besok saya tidak akan mau keluar buah. Jadi kalau ada orang yang kemana-mana berbuat baik, tetapi ketika yang dibaiki berbuat tidak baik kepada dia dan dia sakit hati, sebenarnya menunjukkan dia bukan orang, belum menjadi orang baik, masih dalam proses menuju orang baik. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya agar hidup kita betul-betul barokah? Barokah kita melimpah kepada siapapun. Ayat yang kedua, yang memandu kita semua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sudah kita sampaikan, ini mereview saja. Dari ayat yang kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita menginginkan hidup kita barokah, maka yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita pribadi yang ahsanu, pribadi yang selalu baik amalnya, sehingga kita tidak pernah merasa puas dengan amal-amal kita. Selalu kita merasa kurang. Tidak pernah merasa puas hanya karena hafal juz amma. Hafal juz 30. Kita akan puas kalau hafal 30 juz. Apa bedanya juz 30 dengan 30 juz? Kan cuma dibolak-balik aja. Memang dibolak-balik, tapi itu beda. Iya, ibu usianya 27 tahun, kalau dibalik dikira 72, mau nggak? Nggak mau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang ahsanu amala? Nah, ayat berikutnya memandu kita, yaitu Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut thumma rji'ul basara hal tara min furuq thumma rji'ul basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dan kemudian walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam ini mengajari kita bahwa kalau kita ingin menjadi ahsanu amala, maka proses yang kemudian harus kita lakukan pertama adalah mau melihat alam. Karena itulah yang dipesankan oleh Allah di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Melihat alam. Melihat sampai apa? Sampai bosan? Bukan. Kita tidak akan pernah bosan melihat alam. Terus targetnya sampai apa? Sampai kemudian timbul di dalam diri kita apa yang disebut dengan rasa ta'zim. Itulah target kita melihat alam semesta ini. Berulang kali Allah sampai 3 kali kan. Tsumma rji'ul basara karrataini. Coba lihat lagi. Jadi kalau kita melihat belum ada rasa ta'zim, itu sama dengan belum melihat. Lihat lagi, cobalah lihat lagi, sampai kemudian betul-betul terasa di dalam hati kita ini apa yang disebut dengan ta'zim, yaitu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Dan kapan seseorang dianggap telah ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah? Pertama, manakala menyimpulkan apapun yang ada di alam semesta ini adalah bukti keagungan Allah. Ini yang pertama. Apapun yang ada di alam semesta ini selalu difahami sebagai bukti keagungan Allah. Betapa Allah Maha Agung, betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha segala-gala. Lihat air, lihat batu, lihat tanah, lihat apapun. Itu yang pertama.
Indikasi ta'zim yang kedua adalah manakala dalam hidup ini kita melihat segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah itu sebagai urusan yang besar. Dan kalau tidak ada kaitannya dengan Allah itu berarti urusan yang kecil. Itu berarti kita sudah ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikasinya dua. Salat ada kaitannya dengan Allah? Ada. Berarti salat adalah urusan yang besar. Membaca Quran ada kaitannya dengan Allah, berarti membaca Quran itu urusan yang besar. Ngaji ada kaitannya dengan Allah, berarti ngaji adalah urusan yang besar. Iya, tetapi lagi-lagi ini mas contohnya, nonton bola ada kaitannya dengan Allah? Tidak ada, berarti nonton bola adalah urusan kecil. Iya, urusan kecil, nggak ada kaitannya dengan Allah. Kalau ada, apa kaitan yang bisa kemudian kita pahami bahwa nonton bola itu ada kaitannya dengan Allah? Apapun yang tidak ada kaitannya dengan Allah jadi urusan yang kecil. Inilah langkah untuk menjadi pribadi ahsanu muamalah, mau melihat. Nah, setelah melihat, apalagi kalau kemudian kita lanjutkan ayatnya, walilladzina kafaru adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Terus sampai kemudian ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dari ayat yang ke-10 ini, kemudian pembukaannya disebutkan di ayat sebelumnya yang bicara tentang orang-orang yang tidak ahsan wa amala, tempatnya adalah di dalam neraka. Dan ketika mereka di dalam neraka, apa yang mereka katakan? Di ayat yang ke-10 Allah menyebut wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau saja dulu waktu aku hidup di dunia, aku mau mendengar, aku mau berpikir. Maka inilah lanjutan untuk bisa menjadi ahsan wa amalah. Setelah melihat adalah kita mau mendengar, kita mau berpikir. Jadi melihat, mendengar, setelah itu berpikir. Mendengar. Apa yang dimaksudkan dengan mendengar? Mendengar berarti fahmun. Apa yang dimaksud dengan fahmun? Jadi kalau indikator orang melihat itu adanya ta'zim, menjadi orang yang mengagungkan Allah, itu berarti betul-betul dia melihat. Nah, seseorang itu akan dikatakan mendengar kalau kemudian lahir apa yang disebut sebagai fahmun. Fahmun adalah buah dari mendengar. Fahmun artinya memahami. Memahami apa? Memahami, ini pengertian mendengar yang diartikan fahmun. Memahami bahwa hidup adalah rangkaian berbagai peristiwa. Ini bagian dari kerja mendengar. Berarti memahami bahwa hidup adalah rangkaian berbagai peristiwa. Hidup tidak mungkin hanya satu peristiwa saja. Monoton rasanya kalau hidup hanya satu peristiwa, rangkaian banyak peristiwa. Itulah yang kemudian membentuk hidup. Nah, di antara sekian banyak peristiwa itu, kita menemukan sekali waktu menyenangkan. Dapat uang itu menyenangkan. Cucu-cucu yang lucu datang, itu menjadi peristiwa yang menyenangkan. Apalagi Bapak Ibu sehat, menyenangkan. Sukses itu juga menyenangkan. Melamar di 5 tempat semuanya diterima. Begitulah kalau senang terlalu banyak itu jadi bingung. Jadi satu saja lah.
Nah Bapak Ibu, sekali waktu menyenangkan, tetapi semua kita tahu tidak selamanya ya peristiwa itu menyenangkan. Lain waktu memedihkan. Ya, itu bagian dari rangkaian hidup. Iya, kalau semuanya menyenangkan, maka menjadi tidak terasa menyenangkannya. Iya, ibarat mata rantai, masangnya bolak-balik. Kan masangnya bolak-balik. Kalau nggak bolak-balik nggak bisa itu dirangkai. Iya, yang namanya rantai. Begitulah hidup, tidak lebih dari peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah sekarang pertanyaannya sekaligus ini untuk menunjukkan apakah kita sudah betul-betul mendengar atau belum mau mendengar. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa menyenangkan. Kita semua tahu dalam peristiwa tidak menyenangkan. Di sana kita mendengar pesan-pesan yang menyenangkan. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau kita mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan, ini hukum yang berlaku. Sekali lagi, hukum kehidupan, dan kita tidak bisa membantah hukum kehidupan ini. Sudah jadi ketetapan bahwa kalau kita mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan, kalau betul kita mendengar, kita akan mendengar pesan-pesan yang menyenangkan. Seperti yang sudah kita sampaikan, di balik peristiwa sakit ada pesan yang menyenangkan. Bapak, Ibu, saya datang menemui Bapak dan Ibu untuk menyampaikan berita dari Allah bahwa Allah ingin menghapus dosa dan kesalahan Bapak dan Ibu. Ingin menghapus dosa dan kesalahan Bapak, Ibu. Itu pesan yang menyenangkan ya Bapak Ibu, menyenangkan. Dan itu disampaikan oleh peristiwa yang tidak menyenangkan bernama sakit. Apapun peristiwanya, kalau kita memahaminya, memahami itu berarti kita mendengar. Sebagai peristiwa yang tidak menyenangkan, selalu kita mendengar pesan-pesan yang menyenangkan. Sementara kalau peristiwanya tidak menyenangkan, kebalikannya, maka di balik itu ada pesan-pesan yang tidak menyenangkan. Jadi kebalikannya. Nah, kalau demikian hukumnya, maka ini pertanyaannya. Di balik peristiwa tidak menyenangkan ada pesan yang menyenangkan, dan di balik peristiwa yang menyenangkan ada pesan yang tidak menyenangkan. Jangan dikira nikmat sehat ini tidak membawa pesan yang tidak menyenangkan. Ada pesan yang tidak menyenangkan. Salah satunya kemarin sudah kita sampaikan, uang yang kita terima itu menyampaikan pesan. Pesannya menyenangkan atau tidak? Tidak. Saya datang untuk sekedar mampir kepadamu. Kamu tidak boleh memiliki saya, tapi kamu boleh menggunakan saya untuk apa saja selama baik dan bermanfaat. Tidak sampai menggunakan saya untuk maksiat. Kalau sampai engkau menggunakan saya, kata uang, untuk maksiat, awas kau. Itu pesan yang disampaikan oleh uang dan kesenangan-kesenangan yang lain. Berarti menyenangkan nggak Bapak Ibu? Tidak menyenangkan. Karena sekarang ada satu pertanyaan untuk kita. Di antara keduanya, manakah yang kita pilih? Di antara dua peristiwa tadi, menyenangkan dan tidak menyenangkan, Bapak Ibu pilih yang mana? Semua kita pasti memilih peristiwa yang menyenangkan dengan pesan yang menyenangkan. Nah, itu indikasi berarti setelah kita mendengar, kita nggak mau berpikir. Kenapa? Itu kan milih yang nggak ada. Kalau orang jelas tahu nggak ada kemudian dipilih, itu berarti mikir nggak Bapak? Nggak mikir. Itu artinya dia tidak berpikir. Padahal rangkaian tadi, kalau kita ingin menjadi ahsanul amala,
adalah melihat, mendengar, dan berpikir. Ya kalau gitu saya pilih yang menyenangkan saja. Tapi pesannya tidak menyenangkan, biarin. Itu juga berarti berpikir kan? Tidak berpikir. Berarti kalau begitu siapa sebenarnya yang setelah mendengar dia berpikir? Adalah orang yang mau menerima peristiwa-peristiwa, memilih peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau nggak memilih itu? Berat. Kita tetap kalau bisa yang ketiga itulah. Kalau bisa, kalau ada, tolong yang ketiga itu tolong diadain. Iya, banyak orang yang tetap bersikukuh untuk memilih yang ketiga. Baik. Saya hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu. Iya, pilih yang ketiga. Iya, kalau seandainya memang yang ketiga ini ada, Bapak Ibu mau pilih. Atau tetap pilih yang enggak? Enggak, kalaupun ada enggak yang kemudian enggak? Tetap saya memilih yang tidak menyenangkan karena saya hanya menginginkan pesannya yang menyenangkan. Ada enggak? Atau tetap pilih yang ketiga karena yang ketiga ini ternyata ada? Pilih yang ketiga ya. Iya, saya juga pilih yang ketiga kalau memang yang ketiga itu ada. Iya, tapi mari kita lihat. Ini seandainya yang ketiga ada, Bapak Ibu. Ini yang ketiga itu ada. Mari kita berpikir bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita hidup itu punya jagat. Itulah jagat hidup manusia. Nah, jagat hidup manusia itu apa? Ingin memilih yang menyenangkan dengan pesan yang menyenangkan. Itu dia pilihan saya. Iya, ternyata ada nih. Ada tulisannya. Berarti memang sudah disiapkan ada. Kenapa kita memilih yang tiga ini, yang ketiga ini? Ini kan berarti pilihan yang ketiga. Kenapa? Karena kita sering berpikir, disitulah saya akan menemukan bahagia. Betul nggak namanya? Iya. Orang kadang menganggap kalau saya mendapatkan peristiwa tidak menyenangkan, terus kapan bahagianya? Tidak menyenangkan kok bahagia. Sebaliknya kalau saya pilih yang kedua, peristiwa yang menyenangkan tapi pesannya tidak menyenangkan. Kalau pesannya tidak menyenangkan, ngancam terus, di mana letak bahagianya? Diancam. Bagi saya, bahagia akan terasa kalau seandainya saya mendapatkan peristiwa yang menyenangkan dengan pesan yang menyenangkan. Yakin kalau kita mendapatkan peristiwa ini, seandainya peristiwa ini ada, iya. Yakinkah kita akan bahagia dalam arti yang sesungguhnya? Belum tentu. Kalau belum tentu, kenapa capek-capek memilih? Iya. Tapi ini sudah kandung memilih ya. Mari kita sama-sama melihat apa yang disebut dengan bahagia. Memang kalau bicara bahagia, siapa yang tidak menginginkan? Iya, siapapun orangnya tentu inginnya bahagia. Nah, mari kita lihat anatomi bahagia ini. Bahagia itu ternyata punya bobot. Iya, punya bobot. Bobot bahagia. Berapa kilo bobotnya? Bobotnya adalah 3/3. Inilah bobot bahagia, 3/3. Kok 3/3? Enggak 3/4? Iya, atau 4/4. 3/3 karena sebenarnya bahagia itu ada 3 jenis. Dan orang akan bahagia dalam arti yang sesungguhnya kalau 3-3-nya bisa dia raih. Iya. Nah, 3/3 itu sepertiganya adalah
bahagia material. Iya, bahagia material. Tentu kita sudah bisa membayangkan bahagia material itu seperti apa. Nah, itu sepertiga. Jadi bahagia material itu sepertiganya bahagia. Jadi kalau ada orang yang bahagia secara material, itu sebenarnya dia sudah bahagia belum? Belum. Dia baru sepertiga bahagia. Nah, terus sepertiganya lagi apa? Sepertiga yang tadi adalah bahagia emosional. Iya, bahagia emosional. Dan yang ketiga adalah bahagia spiritual. Nah, sehingga orang itu hanya akan dikatakan bahagia dalam arti utuh kalau dia bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Secara material dia bahagia, secara emosional dia bahagia, dan secara spiritual pun dia bahagia. Iya. Jadi kalau orang bahagia hanya material, itu seperti orang naik beca rodanya cuma satu. Iya. Sehingga kalau ada orang meletakkan bahagia hanya secara material, itu berarti tandanya mikir atau nggak mikir? Enggak. Bapak mau kemana? Saya mau ke Malioboro. Mau naik mana Pak? Naik beca. Iya, ada beca yang rodanya 3 dan ada beca yang rodanya 1. Dia pilih beca yang rodanya 1. Itu berarti beliau mikir nggak Bapak? Tidak. Nah, mari kita lihat apa sih bahagia material itu. Sesuai dengan namanya, inilah bahagia material. Adalah bahagia yang dirasakan karena mendapatkan kesenangan-kesenangan materi duniawi. Iya, materi duniawi. Itu yang dimaksudkan dengan bahagia material. Nah, sehingga bahagia material ini kadang bisa disebutkan, Pak. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dengan pengertian bahagia. Bahagia itu sebenarnya bisa diceritakan nggak, Bapak Ibu? Tidak. Tapi orang yang bahagianya material itu bisa dia ceritakan, wah saya lagi bahagia. Kenapa? Saya punya uang sekarang. Berapa? 5 juta. Nah, itu berarti bahagianya bisa diukur. Iya, diukur dengan materi. Ya kalau seandainya uangnya tinggal 1 juta, iya, tadinya 5 juta berkurang 4 juta, itu bahagianya berkurang nggak? Berkurang. Iya. Jadi naik turunnya itu memang berdasarkan ada atau tidak adanya sumber bahagia yang sifatnya materi. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa secara material orang memang bahagia. Dan kita juga tidak menolak kalau seandainya kita punya uang yang banyak. Iya, kita nggak menolak karena dia juga merupakan salah satu unsur bahagia. Iya. Sehingga kita bisa lihat orang kalau dapat uang banyak itu raut mukanya kelihatan sedih atau bahagia. Iya, seperti beliau ini. Iya, kelihatan bahagia sekali dia dapat uang. Iya, banyak. Nggak tahu uang beneran atau mainan. Tapi yang jelas beliau kelihatan bahagia. Iya, sangat-sangat bahagia. Termasuk ketika lapar gitu ya. Orang Jogja lagi, iya, jadi ada yang ngasih makan, nah ini makan, bahagia nggak Bapak? Bahagia. Ini bahagia material. Tapi orang Padang nggak suka nih. Apa itu? Kolak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang disebut sebagai bahagia material. Bagaimana dengan bahagia emosional? Inilah bahagia emosional. Kalau kita lihat raut muka beliau menunjukkan kesedihan, kesusahan. Tidak, padahal beliau punya kekurangan. Ini
Inilah yang disebut sebagai bahagia emosional. Jadi bahagia yang kita rasakan karena mendapat anugerah yang tidak menyenangkan. Jadi ini berkebalikan dengan yang material. Iya. Dan memang yang namanya bahagia itu harus berpasangan. Iya, harus berpasangan. Dan ini pasangan. Kalau kita ingin menjaga kebahagiaan kita utuh, maka kita tidak hanya bahagia secara material, tetapi bahagia secara emosional. Sehingga orang tidak akan pernah kehilangan bahagia. Punya uang 5 juta, bahagia secara material. Iya. Nah, orang yang berkurang menjadi 4 juta, secara material kebahagiaannya berkurang. Tapi secara emosional kebahagiaannya naik. Iya, kebahagiaannya naik. Iya. Ketika kemudian uangnya tinggal 1 juta, kebahagiaan emosionalnya tambah tinggi. Ketika uangnya habis, secara material dia tidak bahagia, tetapi secara emosional dia bahagia. Loh, di mana letak bahagianya? Nggak punya uang kok bahagia. Letak bahagia secara emosional ada 2. Yang pertama sabar, yang kedua qanaah. Inilah bahagia emosional. Bahagia yang diwujudkan dalam bentuk sabar dan qanaah. Ya, karena kalau sabar pasti tidak akan pernah merasa kehilangan bahagia. Orang yang qanaah juga tidak akan pernah merasa dirinya kurang. Orang yang qanaah akan selalu merasa dirinya cukup. Semakin kurang, semakin merasa cukupnya. Inilah bahagia emosional. Jadi dia menyeimbangkan, menjadi titik penyeimbang bahagia material. Ya, sehingga betul-betul orang yang bahagia materialnya ada, emosionalnya ada, itu kebahagiaannya akan tetap utuh dan nanti akan menemukan kesempurnaannya ketika dilengkapi dengan bahagia spiritual. Nah, bahagia spiritual memiliki makna bahagia yang terasa, karena telah menggunakan apapun yang ada dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Itu bahagia spiritual. Nah, kita katakan melengkapi. Sebab orang kalau sudah memiliki 3 bahagia ini, dia punya uang, berarti dia bahagia secara material. Dia juga bahagia emosional, karena dia orang yang sabar, orang yang qanaah. Maka kira-kira uang yang dia miliki itu akan digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Untuk ibadah. Sehingga kalaupun uangnya berkurang, itu berkurang karena digunakan untuk beribadah. Sedekah, infak, menolong orang. Nah, sehingga ketika uangnya berkurang, itu kesabarannya semakin terasa. Nikmat kesabarannya semakin bertambah. Qanaahnya juga semakin bertambah. Jadi lengkaplah sudah kalau seandainya orang bahagia 3-tiganya. Nah, sekarang kalau bahagia dalam arti yang sesungguhnya ada pada 3-tiganya, berarti apa yang kita pahami dengan bahagia dalam arti yang sesungguhnya? Dari yang kita sebut tadi bahwa bobot bahagia adalah 3/3, maka sebenarnya seseorang itu hanya akan dikatakan bahagia kapan, Bapak Ibu? Berarti dia melepaskannya. Itulah bahagia yang sesungguhnya, adalah ketika kita melepaskan kebahagiaan kita. Disitulah letak bahagia yang sesungguhnya. Itu kalau orang pengen memilih yang ketiga. Silahkan kita mendapatkan peristiwa yang menyenangkan dengan pesan yang menyenangkan. Tetapi setelah itu kita pun bahagia, kan? Setelah bahagia, kita lepaskan bahagia itu.
Apa pengertian melepaskan bahagia? Ini bagian dari hukum bahagia. Rasa bahagia akan masuk mengisi seluruh relung hati manakala kita ikhlas melepaskannya tidak untuk kita. Manakala bahagianya kita itu dirasakan oleh orang lain. Dan bukankah kita sering mendengar ya, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Lihat kebahagiaan orang tua. Kapan Bapak Ibu? Ketika dia bisa mengantarkan anaknya mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat, sekolahnya bisa lulus. Itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Dan pernahkah ada orang tua yang ketika anaknya wisuda kemudian dia keluarkan bergepok-gepok kwitansi? Nah, ini kwitansi. Dilihat itu, ya kwitansi ya 23 tahun yang lalu beli susu formula. Apakah ada orang tua seperti itu? Enggak ada. Iya, enggak ada. Orang tua sudah cukup amat sangat bahagia ketika dia lihat anaknya menjadi anak yang lebih baik dari dirinya. Dia akan lupa dengan segala jerih payah yang pernah dia lakukan selama itulah rasa bahagia yang sesungguhnya, yang sejujurnya ini sudah mulai dilupakan banyak orang. Selama ini kita melihat orang bahagia itu adalah untuk dirinya. Bahagia itu untuk dirinya. Kalau untuk orang lain, seadanya. Kalau untuk orang lain, seadanya. Pernah ada di sebuah kota acara pelatihan buat takmir masjid. Banyak takmir masjid yang mengirimkan utusannya di forum pelatihan untuk para takmir masjid. Pelatihannya 2 hari tapi tidak menginap. Jadi pagi datang, sore pulang. Nah, karena panitia terbatas dananya, panitia menyampaikan untuk makan siang dimohon peserta membawa sendiri bekal makanan itu. Nah, sehingga para peserta ini ketika mau berangkat itu sudah menyiapkan makanan. Dan kira-kira makanan yang disiapkan, lauknya enak atau nggak enak? Kalau uangnya ada, enak. Karena ini pelatihan nih, butuh energi, butuh gizi. Jadi mereka membawa bekal dengan lauk yang enak-enak. Nah, pelatihan itu dibagi dalam 2 kelas. Ketika saatnya makan siang, panitia meminta semua bekal makanan dikumpulkan di meja. Setelah dikumpulkan di meja, panitia menyampaikan, ini kebijakan kami. Makanan peserta kelas A ini nanti akan diberikan ke peserta kelas B, dan bekal yang dibawa oleh peserta kelas B nanti jadi ditukar, disilang. Itu hari yang pertama. Nah, besoknya kan masih ada 1 hari lagi. Panitia juga mengumumkan nanti jangan lupa bawa bekal makan siang. Kira-kira bekal makan siang yang kedua kualitasnya kayak apa? Kemarin aja saya udah itu lauknya ada rendang, ada perkedel, ada ikan. Nah, ternyata kemarin saya dapatnya cuma tempe. Merasa rugi sehingga hari yang kedua itu ya udahlah seadanya. Nah, ketika sudah selesai makan, maksudnya saat makan siang, panitia menyampaikan bahwa silahkan Bapak para peserta makan bekal masing-masing. Jadi panitia merubah aturan untuk hari kedua, silahkan makan bekal masing-masing.
Pada hari yang kedua ketika diumumkan begitu, raut muka peserta itu kelihatan cerah atau muram? Muram. Karena di hari yang kedua itu mereka makan bekal dengan rasain. Iya, rasanya adalah rasain. Tetapi disitulah justru para peserta tersentak. Mereka baru sadar kalau ternyata mereka lebih mementingkan diri sendiri. Kalau sudah untuk orang lain itu rasanya udahlah nasi campur garam gitu. Sudah lumayan. Nah, inilah kenapa kemudian orang sekarang tidak ada yang bisa, belum ada yang merasakan bahagia yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kalau saya lihat raut muka di depan saya ini sudah bahagia seperti ini, Masya Allah. Tapi ini sebagai penutup Bapak Ibu, kenapa kemudian bahagia itu belum masuk ke dalam hati? Bahagia itu masih dititipkan di harta, di kendaraan. Iya. Jadi rasanya bahagia ketika kendaraannya bagus, tapi kemudian ada goresan sedikit. Iya, mobil gitu, motor kita tanpa sengaja lagi ngelap, ya, kok ada goresan. Itu bahagianya bertambah atau berkurang? Berkurang secara material, tetapi hukum yang berlaku, iya. Jadi kayak pipa U sebenarnya. Iya, kayak pipa U. Jadi kalau ini turun ya bahagia emosionalnya naik. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Iya, seperti itu. Nah, ini yang ingin kita jawab bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita akui masih tertutup oleh banyak lapisan yang menyebabkan bahagia kalau diibaratkan air itu tidak bisa masuk ke dalam hati, tidak meresap ke dalam hati. Iya, belum meresap ke dalam hati karena hati tertutup oleh lapisan-lapisan. Karena sebenarnya bahagia itu kan bukan di luar diri kita, bahagia itu ada di dalam diri kita, yakni di dalam hati. Tapi kalau hati tertutup oleh lapisan, ya, jadilah bahagia itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Nah, apa lapisan itu? Satu saja yang ingin kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kalau ngitung sih lapisannya ada 4, ya, sudah kita sampaikan. Nah, yang pertama adalah karena ternyata disadari atau tidak, ini yang menyebabkan banyak manusia yang belum merasa bahagia adalah karena masih hubbul maksiat, masih senang sama yang namanya maksiat. Ini sebenarnya mengherankan. Ini mengherankan. Senang sama maksiat itu mengherankan. Ya, tetapi sejujurnya bicara tentang maksiat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kadang tidak berdaya kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apakah lambaian tangan maksiat dan dosa masih menjadi lambaian yang menarik? Iya, kadang kita jujur mengatakan iya, masih menjadi lambaian, ya, tangan yang menarik. Iya. Iya, ini yang kadang, ya Allah, kenapa bisa terjadi begitu? Bapak Ibu, ini problem besar sebenarnya. Kalau orang masih tertarik dengan maksiat, ini problem yang sangat serius. Ya, kalau dengan dosa itu masih tertarik. Kenapa begitu? Iya, dimana nggak menarik soalnya, iya, melambai-lambai, mengajak, memanggil-manggil. Ya, dimana saya nggak tertarik, baik. Soal tertarik, seandainya Bapak Ibu kita dapat undangan, lek sekali undangannya. Mungkin kalau kita taksir 30.000 sih ada ini harga undangan ini. Iya, kita senang nggak dapat undangan yang mewah itu. Wah, luar biasa ini. Ini undangan yang sangat menarik ini. Iya, ketika dibuka betul gambarnya saja kupu. Undangan tanggal 15 April. Berarti 3 hari lagi. Iya, ini betul-betul undangan buat Bapak Ibu. Iya, silakan datang.
Iya, karena ini undangan untuk umum. Siapapun kita bisa datang. Saya atas nama panitia. Apa bunyi undangannya? Ini bunyi undangannya. Begitu kita baca undangannya, keputusan apa yang kita ambil? Tidak datang. Iya. Langsung atau mikir-mikir dulu? Langsung. Nggak rugi dengan undangan yang begini sangat menariknya. Leks. Kita nggak mau tahu. Pokoknya saya memutuskan untuk tidak hadir. Iya. Kenapa kita spontan memutuskan tidak hadir? Kenapa? Karena kita tahu resikonya. Iya, kita tahu resikonya. Nah, rupanya panitia juga tahu itu tentang resiko. Karena itu, iya, ini undangan masih ada lanjutannya. Panitia kemudian menyampaikan, ini kata panitia, nggak usah khawatir. Kalaupun Bapak Ibu Saudara sakit perut, kami yang nanggung. Mulai mikir-mikir nggak Bapak Ibu? Enggak, kenapa? Kita akan langsung mengatakan itu panitia pasti bohong. Bahkan di bawahnya ada lagi Pak, kalaupun Bapak Ibu mati, kami yang nanggung. Wah, tambah mantap untuk tidak datang. Iya, kita memutuskan tidak datang. Kenapa? Karena undangan ini adalah undangan yang berbahaya bagi tubuh saya. Nah, sekarang mari kita lihat dengan dosa. Saudaranya dosa apa? Maksiat. Iya. Saudaranya yang lain banyak. Iya. Mana yang lebih berbahaya, dosa atau makanan yang basi? Mana yang bikin bahayanya lebih, antara maksiat atau jus buah busuk? Jus buah busuk lebih berbahaya? Tidak. Iya, maksiat lebih berbahaya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada orang, ya, apa? Ini ada cerita baru tentang si Fulan, teman sekerja kita itu. Dari padatnya ngajak apa? Ngajak. Itu ajakan yang menarik nggak? Enggak, memang nggak menarik. Tapi banyak nggak yang tertarik? Ya, ini yang kadang menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa diajak makan makanan yang basi kita tegas menolak, tapi kalau sudah diajak berbuat dosa dan maksiat, tidak dengan tegas kita menolaknya. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada teman dorong kita, iya, masuk ke dalam, ya ini contoh tadi. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyinggung di surat Al-Ankabut ayat 12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahmil khataayakum wa ma hum bihamilina min khataayahum min syai' innahum lakadzibun. Bohong mereka itu ketika mereka mengatakan ittabi'u sabilana wa nahmil khataayakum, ikuti jalan kami, kata orang-orang kafir yang mengajak berbuat maksiat itu. Wa nahmil khataayakum, sungguh kami akan menanggung dosa kalian. Itu ajakan mereka. Dan banyak nggak ya dengan gaya mereka seperti ini? Banyak. Iya, contoh sederhana tadi ya, ada sinetron pilihan, apa judulnya? Iya, pertanyaannya, iya,
masihkah kita tertarik dengan tayangan ini? Kalau masih, itu berarti masih ada hubbul manusia. Iya. Bagi bapak-bapak, nah ini dia. Pilih mana mas? Mau tahajud atau mau nonton tayangan ini? Kalau kemudian masih suka, ya menyempatkan diri melihat begini, berarti masih ada hubbul manusia. Kita didorong teman nyemplung masuk lumpur, marah nggak? Marah. Iya, kenapa? Tubuh saya kotor. Sementara kalau nyemplungnya ke kubangan dosa, jauh mana kotornya? Dosa. Tapi betapa banyak ketika didorong untuk melakukan maksiat, malah senyum-senyum. Tidak marah, harusnya kan marah. Inilah problem pertama yang tadi kita sebut sebagai hubbul manusia. Inilah yang menyebabkan orang tidak bisa bahagia, dan ini yang kemudian kita mengakuinya. Benar, saya masih menjalani maksiat. Iya, masih ada 3 lagi yang nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu. Dan saya persilakan.